Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Ferry. Itu artinya hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan garis lurus. Oke anak-anak, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bagi siswa yang belum melakukan absensi, silahkan buka Google Classroom-nya, cari link absen, lakukan absensi di sana, ya. Dan bagi kalian yang mau support channel ini, silahkan like, subscribe, dan share ya videonya Pak Ferry ini. Lalu tetap jaga kesehatan anak-anak, ya. Itu artinya supaya kalian bisa terus melakukan pembelajaran online dan supaya kalian bisa ketemu Pak Ferry pada saat kita melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Baik, persamaan garis lurus itu mempunyai bentuk umum. Ya, jadi dia mempunyai dua bentuk umum, bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Jadi dia ada dua ini. Bentuk implisit itu bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum implisit. Sedangkan yang bentuk eksplisit ini bentuk umumnya. Y sama dengan MX tambah C. Contoh, ini contoh yang bentuk implisit. Contoh, 2X tambah 3Y min 4 sama dengan 0. Ya, jadi ini dia. X, Y baru konstanta ya. A itu koefisien X, jadi di sini A-nya 2. B itu koefisien Y, jadi B-nya di sini 3. C itu konstanta, berarti C-nya adalah min 4, seperti itu. Contoh yang kedua, min 4X min 2Y tambah 7 sama dengan 0. Ini adalah contoh bentuk implisit yang kedua. A-nya min 4, B-nya min 2, C-nya 7, seperti itu. Oke, bentuk eksplisit ya, bentuk eksplisit Y sama dengan MX tambah C. Ini bentuk eksplisit. Di bentuk eksplisit di sini Y itu harus koefisiennya 1, tidak boleh selain 1. Harus Y sama dengan, tidak boleh 2Y, tidak boleh 3Y, setengah Y, 7Y, nggak boleh. Ya, harus Y sama dengan MX tambah C, seperti itu. Contoh bentuk eksplisit. Y sama dengan 3X min 5. Oke, jadi ini dia. Ya. Tuh. Oke, kita akan belajar bagaimana caranya menggambar grafik persamaan garis lurus. Ini sudah kalian pernah pelajari di pertemuan sebelumnya, anak-anak. Oke, yang pertama, ini soalnya ya. Gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X min 4. Oke, yang pertama caranya adalah kita menentukan terlebih dahulu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita akan mencari titik potong sumbu X. Ya. Maka X-nya sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan sama dengan 0. Maka kita buat di sini Y sama dengan 2X min 4. Dapat di mana 2X min 4 ini, Pak? Nih. Dari persamaannya ya. Ganti X-nya dengan 0. Y sama dengan 2 dikalikan 0 dikurangi 4. 2 kali 0, 0. 0 kurang 4 berapa? Min 4. Jadi ketemu sekarang titik potongnya adalah 0,4. Yang kiri X, yang kanan Y. Ingat X-nya 0 didapat dari mana? Di sini. X sama dengan 0. Y-nya ini harusnya min 4 ya. Min 4 seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan anak-anak. Mencari titik potong sumbu Y. Ya, maka di sini Y-nya sama dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0. Ya. 0 sama dengan 2X min 4. Kan 0 di sini. Kok 0 sini, Pak? Ya karena dia Y kan. Y sama dengan, maka Y-nya diganti dengan 0. Oke. 4-nya pindahkan ke ruas kiri jadi 4 sama dengan 2X. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Seperti itu. Sehingga ketemulah titik potong yang kedua itu adalah koordinatnya 2,0. Seperti itu. Ya. Setelah kita ketemu titik potongnya yang kedua itu ya anak-anak ya. Titik potong yang pertama itu 0,4. Titik potong yang kedua itu adalah 2,0. Maka gambar dulu titiknya di bidang koordinat 0,4 ya. 0-nya X,
min 4-nya Y. Jadi di sini dia 2,0, di sini 2,0, di sini dia. Maka hubungkan titik ini dengan garis lurus. Nah, inilah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2x min 4. Seperti itu. Ya. Kira-kira ini gampang. Kita akan lanjutkan. Oke, ini yang kedua. Gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan X tambah 5. Oke. Pembahasannya sama seperti tadi. Terlebih dahulu kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Caranya sama seperti tadi. Ya, kita ganti X-nya dengan 0. Pak Ferry, boleh nggak X-nya diganti dengan 1? Boleh. Tapi di gambarnya nanti kalian gambar dia 1, berapa gitu. Hasilnya nanti ya. Nggak harus 0 ya anak-anak ya. Boleh ya. Jika X sama dengan 0, maka ya Y sama dengan X tambah 5. X tambah 5 ini dibuat dari mana ini? Di soalnya ya. Ganti X-nya dengan 0, Y sama dengan X-nya diganti dengan 0, tambah nah, ketemu Y-nya sama dengan 5. Maka di sini ketemulah titik potong yang pertama itu adalah 0,5. Seperti itu. Baik, kita cari titik potong yang kedua. Kita ganti Y-nya dengan 0 ya. Jika Y sama dengan 0, maka Y sama dengan X tambah 5. Y-nya kita ganti dengan 0. Sama dengan X tambah 5. 5-nya pindah ke kelas kiri, jadi X sama dengan min 5. Sehingga ketemulah titik potong yang kedua itu adalah min 5,0. Kita sudah punya dua titik sekarang, 0,5 sama min 5,0. Maka sekarang kita gambar ya di bidang koordinat. Ya, 0,5. Ini 0,5. Ini masih min 5,0 titiknya. Ya. Setelah titiknya digambar, maka tarik garis. Ya, ketemulah di sini titiknya. Y sama dengan X tambah 5. Ketemu di sini. Ini dia koordinatnya. Y sama dengan X tambah 5. Ya, ini dia persamaan garis lurusnya. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Oke, Pak Ferry kira itu gampang, anak-anak. Ya, jadi itu sangat gampang. Kalau nggak bisa, tanyakan sama guru matematikanya ya. Minta contoh soal yang lain. Oke, sekarang kita akan belajar gradien. Ya. Selanjutnya adalah gradien. Gradien itu artinya kemiringan atau dilambangkan dengan huruf M, anak-anak ya. Jadi, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan gradien garis lurus. Oke. Oke. Yang pertama, menentukan gradien dari bentuk umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, dari bentuk ini bagaimana caranya menentukan? Kita bisa lihat. Maka rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Seperti itu. M sama dengan min A per B. Jika dia persamaan garisnya dalam bentuk implisit, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Contoh. Tentukan gradien dari persamaan garis 7x min 9y tambah 4 sama dengan 0. Oke, kita buat pembahasannya. Diketahui A-nya berapa? 7. Ingat, A itu koefisien X 7 ya. B-nya berapa? B-nya min 9. Min 9. C-nya 4. Oke, setelah ketemu ini, maka kita akan jawab sekarang. Pasang rumusnya. M sama dengan min A per B. Ya. A-nya berapa? Tulis dulu, rumusnya kan min. Min tulis. A-nya tuh 7 per min 9. M sama dengan berapa? 7 per 9. Jadi ketemu gradien garis yang A itu adalah 7 per 9. Sampai di sini aja udah selesai. Oke, kita coba contoh yang B, anak. Tentukan gradien dari persamaan garis min 4x min y min 8 sama dengan 0. Oke. Maka di sini kita akan coba bahas. Ya. A-nya berapa? A-nya min 4. Kok bisa min 4, Pak? Ya karena koefisien dari X itu adalah min 4. Tulis min 4. B-nya berapa? B-nya min 1. C-nya min 8. Nah, kita akan cari gradiennya sekarang. Pasang rumusnya. M sama dengan min A per B. Kok ini dipasang, Pak? Iya, karena dia bentuknya implisit. AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. M sama dengan rumusnya min. Min tulis A-nya berapa? Min 4 per min 1. Min kali min plus jadinya ya. 4 per min 1. 4 dibagi min 1 berapa? Min
min 4. Oke. Itu sudah selesai. Sekarang kita akan belajar menentukan gradien dari bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau yang eksplisit bagaimana? Rumusnya adalah M sama dengan koefisien X, koefisien dari X. Oke, ini rumusnya. Oke, contoh. Tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 3X min 4. Oke, kita akan bahas anak-anak. Y sama dengan 3X min 4. Tanya M. Oke. M sama dengan rumusnya apa? Koefisien X, koefisien dari X. Koefisien X berapa di sini? 3. Maka M sama dengan 3. Selesai, gitu aja. Ini gampang ya. Oke, kita lanjutkan soal yang B. Tentukan gradien dari persamaan garis 2Y sama dengan 8X tambah 7. Oke. Kita akan bahas sekarang. Ya, jadi garis 2Y sama dengan 8X tambah 7. Ingat, di awal Pak Guru udah bilang, tidak boleh bentuk umumnya 2Y sama dengan. Tidak boleh, harus Y sama dengan. Maka ini 2-nya dipindahkan ke ruas kanan. Jadi dia bagi. Jadinya Y sama dengan 8/2X tambah 7/2. Seperti itu. Jadi ini dia, berubah dia. Bentuk ini berubah menjadi seperti ini. Ya. Maka kita akan cari M-nya sekarang. Pasang rumusnya. M sama dengan koefisien dari X. M-nya berapa? Koefisien X berapa? 8/2. Dapat di mana 8/2? Dari sini ya. 8/2 berapa? 8 dibagi 2 berapa? 4. Oke. Oke, contoh yang ketiga. Menentukan gradien garis dari 2 titik. Oke. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini rumusnya. Oke. Contoh soalnya. Oke. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 3,5 dan B 6,-7. Oke. Nah, kita buat dulu, diketahui titik A 3,5 dan B 6,-7. Oke, di sini Pak Guru perlu tegaskan bahwa ya di titik itu dia selalu itu XY. Berarti di sini X1 Y1, X2 Y2 seperti itu. Yang di awal tuh 1 berarti X1 Y1, X2 Y2. Kadang-kadang murid itu buatnya X1 X2. Salah, bukan seperti itu. Yang benar adalah X1 Y1, X2 Y2. Berarti 3-nya X1, 5-nya Y1, 6-nya X2 min 7-nya Y2 seperti itu. Maka di sini kita pasang rumusnya karena dia melalui 2 titik. Kok 2 titik, Pak? Mana titiknya? Ya, titik A dan titik B seperti itu. Maka tinggal pasang rumusnya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Y2-nya min 7, ini min 7. Ya, dikurangi Y1-nya berapa? 5, kurang 5 per 6 ya, X2 6 ya, dikurangi X1-nya berapa? 3 ya. Nah, min 7 kurang 5 jadinya min 12. 6 kurang 3 jadinya per 3. Min 12 dibagi 3 hasilnya M sama dengan min 4 seperti itu. Ya. Oke, ini contoh yang B. Yang B, tentukan gradien garis yang melalui titik C min 8,-6 dan D 3,-2. Oke, sama seperti tadi ya. Nah ya. Nah, ini kita akan bahas sekarang. Diketahui titik C min 8,-6 dan D 3,-2. Ingat, seperti yang Pak Guru jelaskan di awal. X1 Y1, X2 Y2. Maka X1-nya min 8, Y1-nya min 6, X2-nya 3, Y2-nya min 2. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa ya semuanya unsurnya udah ada. X1 Y1 ada, X2 Y2 sudah ada. Maka tinggal pasang rumus. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oh, berapa Y2-nya, Pak? Oh, ini Y2. Y2 min 2 dikurangi Y1-nya berapa? Oh, ini Y1. Dikurangi min 6 per X2-nya 3 dikurangi berapa? Min 8. Oke. M sama dengan, rubah dulu tandanya ini. Min kali min plus jadinya min kali min plus. Min 2 tambah 6 berapa? 4. 3 tambah 8 berapa? 11. Jadi ketemu gradien garis yang ini adalah 4/11. Seperti itu. Ya.
Pak Ferry kira jelas anak-anak? Jika masih ada yang belum dipahami berkaitan dengan mencari gradien ini, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 4. Menentukan gradien garis yang saling sejajar. Oke. Ya, jika garis tersebut sejajar, maka dapat disimpulkan di sini gradiennya sama. Ya. Jika garis tersebut sejajar, maka gradiennya sama. Ingat itu. Maka di sini kalau sejajar M1 sama dengan M2. Oke. Contoh. Tentukan gradien garis B yang sejajar garis 3x min 4y tambah 10 sama dengan 0. Oke, kita akan buat pembahasan anak-anak. Perhatikan. Diketahui ya garis B sejajar garis 3x min 4y tambah 10 sama dengan 0. Ditanya gradien garis B atau M2 nya berapa. Oke. Kita akan jawab. Di pertemuan awal Pak Guru sudah bilang matematika itu berangkat dari yang diketahui. Maka di sini kita berangkat dari garis yang diketahui 3x min 4y tambah 10 sama dengan 0. Dari sini ya. Cari gradien garis ini. Ya, maka dicari gradiennya. Oh, ini bentuknya implisit, Pak. Ya, bentuknya implisit, maka pasang rumusnya implisit. M1 sama dengan min A per B. Kok ini dipasang? Ya, karena bentuknya implisit atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka di sini min A per B. A-nya berapa? A-nya 3. Tulis 3. Min 3 karena rumusnya min ya. Per B-nya berapa? Min 4. Sama-sama dibagi minnya ini jadinya M1-nya 3 per 4. Oke. Ya. Karena garis B sejajar garis 3x min 4y tambah 10 sama dengan 0, maka berlaku ya karena dia sejajar maka berlaku rumus ini. M1 sama dengan M2, jadi berlaku rumus yang ini. Ya. M1-nya berapa? 3 per 4 sama dengan M2. Jadi ketemulah gradien garis B atau M2-nya. Jadi gradien garis B adalah 3 per 4. Ketemu sudah. Ya, anak-anak ya? Sudah ketemu. Kira-kira gampang. Lanjut ke contoh yang B. Oke. Tentukan gradien garis Q yang sejajar garis Y sama dengan min 2x tambah 5. Oke. Pembahasan. Kita akan bahas sekarang. Diketahui garis Q sejajar garis Y sama dengan min 2x tambah 5. Ya, ditanyanya gradien garis Q. Oke. Kita akan jawab. Sama seperti tadi, berangkat dari yang diketahui. Ya, ini garisnya Y sama dengan min 2x tambah 5. Cari gradien garis ini dulu. Gradien garis yang diketahui. Oh, ini bentuknya eksplisit, Pak. Oh ya. Maka pasang rumusnya M1 sama dengan koefisien X. Kalian lihat koefisien X-nya berapa? Min 2. Jadi ketemu M1-nya sama dengan min 2. Oke, langkah selanjutnya. Karena garis Q sejajar garis Y sama dengan min 2x tambah 5, maka berlaku M1 sama dengan M2. M1-nya berapa? Min 2 sama dengan M2. Jadi ketemu M2-nya sama dengan min 2. Jadi gradien garis Q adalah min 2. Ketemu min 2. Jadi apa yang dapat disimpulkan di sini dari contoh soal yang A dan soal yang B? Bahwa garis yang sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Atau garis yang sejajar mempunyai kemiringan yang sama. Seperti itu anak-anak. Ya. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 5. Menentukan gradien garis yang saling tegak lurus. Oke. Jika gradien garis saling tegak lurus, maka rumusnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini harus dipegang ya anak-anak ya. Oke. Contoh. Tentukan gradien garis R yang tegak lurus garis min 5x tambah 6y sama dengan 8. Oke. Bahasa kita bahas. Ya. Diketahui garis R tegak lurus garis min 5x tambah 6y sama dengan 8. Oke. Kita disuruh cari M2 atau gradien garis R. Oke. Kita akan jawab sama caranya seperti tadi anak-anak ya. Tentukan dulu gradien garis yang diketahui. Oh, ini garis yang diketahui min 5x tambah 6y sama dengan 8. Oke, cari gradiennya. Oh, ini bentuknya implisit, Pak. Ya, pasang rumusnya lagi. M1 sama dengan min A per B. M1-nya berapa? Pasang rumusnya min dalam kurung min 5 per 6. Min kali min plus jadinya 5 per 6. Ketemu M1-nya 5 per 6. Belum selesai sampai di sini.
Karena garis R tegak lurus garis min 5x tambah 6y sama dengan 8, maka berlaku ya M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, berlaku rumus ini. M1-nya berapa? 5/6 kali M2 sama dengan min 1. 5/6-nya pindah ke ruas kiri. Jadi pembagian dia ya. M2 sama dengan min 1 dibagi 5/6. Pembagian ini kita rubah jadi kali. Maka dibalik dia. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka M2 sama dengan min 1 dikali, dibalik dia. 6/5. Min 1 kali 6, min 6/5. Jadi gradien garis R adalah min negatif 6/5. Seperti itu anak-anak. Oke, kita akan lanjutkan. Contoh yang B. Tentukan gradien garis S yang tegak lurus garis Y sama dengan 9x min 5. Oke. Diketahui garis S tegak lurus garis Y sama dengan 9x min 5. Tentukan gradien garis S atau M2-nya. Oke. Kita akan bahas sama seperti tadi anak-anak ya. Menentukan gradien garisnya dulu. Dari garis yang diketahui Y sama dengan 9x min 5. Oh, ini bentuknya eksplisit. Ya, maka M1 sama dengan koefisien X. M1 sama dengan koefisien X-nya berapa? 9. Ketemu M1-nya 9. Dapat dari mana 9 nih koefisien X-nya? Ya. Ini dia. Koefisien X 9. Oke. Kita lanjutkan, belum selesai. Ya, karena di sini dikatakan tegak lurus. Karena garis S tegak lurus garis Y sama dengan 9x min 5, maka berlaku, karena dia tegak lurus anak-anak ya, maka berlaku rumus ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya berapa? 9 kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1/9. Oke. Jadi gradien garis S adalah min 1/9. Ya, jadi sampai di sini anak-anak. Pak Ferry kira jelas. Kalau masih belum paham terkait dengan cara menggambar grafik dan cara mencari kemiringan garis atau gradien, ya, silakan tanya langsung guru matematikanya atau boleh langsung chat Pak Ferry nomor WA-nya ya. Baik, itu tadi anak-anak terkait dengan pembahasan cara menggambar grafik persamaan garis lurus dan mencari gradien dari persamaan garis lurus. Akhir kata, Pak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, anak-anak ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.